Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya tentang informatika ya, materi baru ya hari ini. Tapi alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan hal baik ya. Salah satunya adalah dengan berdoa. Nah, untuk itu Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siapa ya? Oh, Ode ya. Oke, silakan Ode pimpin doa teman-temannya. Bersiap. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, setelah berdoa kita lanjutkan lagi ya proses pembelajaran kita hari ini. Tentu Bapak pengen memastikan bahwa kelas ini semua hadir ya, semua. Mudah-mudahan sih sehat semua. Coba Bapak cek apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada nggak? Masuk semua? Amar masuk? Oh, pindah posisi. Oke. Alhamdulillah ya, semua sehat, semua hadir sehingga lengkap pembelajaran hari ini ya. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya Bapak pengen tanya ke kalian ya, bahwasanya kalian berangkat ke sekolah tentu dengan semangat ya. Tapi Bapak pengen tahu, mungkin di perjalanan kalian menemukan hal-hal baik ya, atau proses berangkat dari rumah kalian melakukan hal-hal baik yang dilakukan. Kira-kira ada nggak hal-hal baik yang kalian lakukan hari ini, pagi ini? Siapa? Zaki ya? Oke, silakan Zaki. Salam dengan orang tua. Salim ya maksudnya. Salim dengan orang tua. Ada lagi mungkin? Boleh? Bapak yakin kalian semua dari rumah sampai sekolah sudah banyak melakukan hal baik. Tadi Zaki salim ya, salaman dengan kedua orang tua ya. Kemudian atalah berdoa sebelum belajar. Dan mungkin banyak lagi aktivitas-aktivitas atau hal baik yang kalian lakukan. Oke. Pertahankan dan terus lakukan. Berikutnya Bapak pengen cek nih alat belajarnya ya. Sudah ready semua? Alat belajarnya boleh perlihatkan. Nah, HP silakan disimpan ya untuk kondusivitas belajar. Jadi tidak ada yang nge-game saat pembelajaran. Oke? Nah, baik Anda sekalian, pagi hari ini kalian sudah siap belajar ya? Sudah siap? Alhamdulillah, kurang keras nih. Sudah siap? Siap. Baik, sekalian, berikutnya tadi Bapak sampaikan di awal bahwa kita akan masuk ke pembelajaran materi baru ya. Materi baru yaitu tentang computational thinking ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, Nak ya? Oke, berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasi? Nah, nanti kita akan jabarkan lagi ya di pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Bapak pengen tahu nih, pengetahuan kalian tentang computational thinking ini ya. Kadang computational thinking ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, cuman kita belum ngeh atau belum sadar bahwa itu sebenarnya cara-cara berpikir komputasi. Nah, di SMP mungkin kalian sudah pernah ya, beberapa di antara kalian belajar tentang computational thinking. Tapi Bapak pengen tahu pengetahuan kalian sampai di mana ya. Jadi Bapak akan memberikan 5 pertanyaan sebagai asesmen awal ya. Bapak ingin tahu sampai sejauh mana pengetahuan kalian tentang computational thinking. Ini ya, soalnya oke, jangan kelihatan dulu. Ini fasilitas yang Bapak siapkan untuk kalian untuk login ya, untuk bisa mengakses soal-soal tadi ya, soal-soal yang akan Bapak berikan. Nah, nanti jika kalian menjawab benar, maka kalian akan mendapatkan bintang. Hari ini nanti akan ada ranking tertinggi untuk proses pembelajaran hari ini siapa, misalnya seperti itu ya. Oke, silakan login ya semuanya, Bapak tunggu. Pertanyaan nomor 1 ya, silakan kalian nanti jawab ya. Iya, tidak boleh terpengaruh ya dengan jawaban yang ada. Coba kita lihat jawaban yang benar dari pertanyaan pertama. Oke, jawabannya B. Siapa yang jawab B? Ada banyak ini ya. Kasih plus ya buat kalian.
Ya, dan pertanyaan terakhir nih ya. Kita lihat kunci jawaban E ya. Jadi yang jawab E sekitar 16 orang, kita kasih bintang. Terakhir kita tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke. Baik Anda sekalian, dari hasil pengamatan atau asesmen awal ini Bapak lihat pengetahuan kalian tentang computational thinking ini bervariasi ya. Nah, baik Anda sekalian, berikutnya ya akan melakukan sebuah persepsi. Kalian perhatikan video ini, kemudian nanti Bapak akan coba tanyakan ya dengan beberapa pertanyaan pemantik supaya kalian bisa ya menggambarkan video ini apa sih gitu ya. Oke, perhatikan dan simak. Ya. Dan akan ikut berjalan sekalian. Sekarang ya, videonya pendek, tapi sudah jelas lah ini adalah suatu fasilitas yang sering mungkin kalian gunakan. Pertanyaannya, proses apa yang terlihat dari video? Siapa mau jawab? Ya, Pak. Faiz ya? Ya, Faiz. Coba Faiz, apa nih proses apa yang terlihat dari video tadi? Melihat maps atau peta, Pak. Melihat maps atau peta. Yang lain benar? Jawaban Faiz benar. Kemudian pertanyaan kedua nih. Boleh selain Faiz, yang lain coba boleh menjawab ya. Nama aplikasi tadi apa? Google Maps. Google Map. Nah, apakah kalian pernah menggunakan aplikasi tersebut? Nah, Pernah. Kapan? Pertanyaannya. Kapan kalian menggunakan aplikasi tersebut? Dari jawaban teman-teman kalian, Bapak yakin kalian sudah sangat familiar dengan aplikasi ini ya, yaitu namanya Google Map. Nah, Google Map ini anak-anak sekalian, ya, Google Map ini secara tidak langsung sebenarnya sudah menerapkan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berpikir komputasi, ya, computational thinking, ya. Dalam menentukan, misalnya kalian pengen ke sekolah dari rumah, ya, dengan aplikasi Google Map dia akan memberikan rujukan acuan gitu ya. Misalnya berangkatnya jam 6, maka akan dicarikan jalur-jalur yang sampai di sekolah tercepat seperti itu. Ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini nah, ada setidaknya 5 poin ini ya. 5 poin ini yang akan kita pelajari, kita diskusikan nanti tentang yang pertama ya. Harapan dari pembelajaran ini kalian nanti dapat mendefinisikan konsep computational thinking ya. Baik itu nanti dalam kurung nih ya, dekomposisi, pattern of recognition, abstraction, dan algoritma. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa menerapkan konsep tersebut ya, dekomposisi untuk memecah masalah dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana ya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasikan pattern dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, membuat abstraction ya, abstraksi dari suatu masalah. Dan kelima, menyusun algoritma sederhana ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, computational thinking ya, berpikir komputasi. Dikatakan sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik komputer atau informatika. Tujuannya apa? Supaya efisien dan efektif gitu ya. Jadi kalau ada masalah, ada cara-cara untuk menyelesaikannya. Nah, teknik ini juga bisa dilakukan pada penyelesaian komputer atau persoalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk soal-soal tertentu mungkin ya. Yang pertama, dekomposisi atau decomposition. Kata kuncinya apa nih, Nak? Memecah ya. Membreakdown, membagi-bagi, itu kata kuncinya. Kemudian pattern recognition, pola. Kemudian abstraction, ya mengambil yang penting, fokus terhadap satu masalah yang penting. Dan yang keempat, algoritma, kata kuncinya, langkah-langkah atau tahapan. Nah, dari penjelasan Bapak ini, mungkin sebagian ada yang bisa menangkap, ada sebagian lagi masih agak bingung Pak gitu. Maka Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD ya, yang di dalamnya akan memuat nanti terkait video gitu ya, video computational thinking yang menjelaskan secara detail. Nanti kalian tonton dulu ya, tonton dan lihat contoh-contohnya, dan ada soalan di bawahnya yang harus kalian jawab. Nah, tapi sebelum kalian menjawab LKPD, Bapak sudah menentukan ya kelompok-kelompok diskusi kalian. Ya, ada 6 kelompok. Nanti ada perwakilan kelompok yang maju setelah selesai diskusi. Oke. Nah, kalian boleh download LKPD-nya dengan men-scan barcode ini ya, Nak. Di scan barcode-nya ya, diarahkan ke sini. Boleh perwakilan satu kelompok nyekan gitu ya. Nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini, Nak.
Ya. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Di sini baca baik-baik, ada tujuan pembelajaran, materi, petunjuk umum dibaca ya. Kemudian anggota kelompok, kalian tuliskan anggota-anggota kalian, ketuanya siapa, kelasnya. Kemudian kalian secara berkelompok melihat video ya. Di sini nanti tinggal klik linknya ya. Kalian tonton, kemudian jawab nih soalan di bawahnya ya. Ya. Berikutnya, nah jawab soal-soal yang Bapak berikan berupa soal-soal tantangan di sini, diskusikan ya. Sehingga kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, nanti kalau udah selesai, kalian kirimkan ya hasilnya ke airdrop. Nanti kalau kalian, Bapak kasih waktu di sini ya. Kasih waktu 25 menit untuk berdiskusi, membentuk kelompok. Setelah selesai, kirim hasilnya oleh ketua kelompok ke perangkat belajar Bapak melalui airdrop. Ya, satu orang mewakili saja. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau tidak ada, maka kalian silakan Bapak tampilkan lagi kelompoknya ya. Berkumpul berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ya, kemudian langsung kerjakan dalam waktu 25 menit. Nanti Bapak akan kasih timingnya ya. Sehingga harus selesai dalam waktu yang ditentukan. Oke, 1, 2, 3, mulai membentuk kelompok diskusinya. Coba, ini yang ada masalah di soal yang keberapa? Coba Bapak lihat yang soal algoritma, Bapak pengen lihat. Yang tantangan pertama, yang setelah ini. Ya, dekomposisi. Nah, ini belum ya. Tahu kan dekomposisi? Oke. Dekomposisi. Jadi yang ditanya tadi kalau hari pahlawan berarti kalian sebagai, anggap aja sebagai panitia gitu ya. Panitia. Apa yang kalian lakukan gitu kan. Hari pahlawan biasa cenderung dengan kegiatan-kegiatan lomba ya kan. Misalnya jenis lomba yang akan kalian dekomposisi, satu lomba. Apa biasanya? Kelompok berapa yang sudah selesai? Ada? Kelompok satu itu dari satu. Mana kelompok satu? Sudah? Dikit lagi. Kelompok dua? Mana? Kelompok dua belum? Kelompok tiga? Sudah? Kelompok empat? Sudah? Dikit lagi. Lima? Kelompok lima? Sudah? Alhamdulillah. Kelompok enam? Belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh Meka akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya, Asya, saya Sekar, saya Aulia, saya Tiara, saya Kia. Dan sekarang, ayo kita lihat bagaimana hasil kerja kami. Yang pertama, ada soal tarik garis. Algoritma, atau kita bisa sebut di bahasa Indonesia biasanya algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara langkah-langkah atau tahapan. Dalam algoritma ini digarisbawahi ada langkah-langkah dan tahapan. Soal tantangan selanjutnya yaitu layanan peta online gratis dari Google yang menyediakan informasi mengenai lokasi dan wilayah geografis di seluruh dunia. Buatlah abstraksi menuju lokasi tertentu dengan Google Maps. Apabila kita ingin menuju Google Maps, kita pastinya harus menentukan lokasi yang ingin kita tuju. Dengan itu, kita harus menginput lokasi di aplikasi Google Maps sehingga Google Maps dapat mengabstraksi jalan yang paling efektif dan tidak memakan banyak waktu. Dengan itu, Google Maps akan mengarahkan kita untuk menuju lokasi yang kita sudah tentukan dengan menandakan jalan yang harus kita lewati dengan warna biru. Nah, ini ada misalnya kita ingin ke Sumarekon dari sekolah. Di sini ada beberapa opsi, yaitu apabila kita menggunakan mobil akan memakan waktu 17 menit, motor 14 menit, kereta 1 jam 16 menit, dan jalan kaki 1 jam 32 menit. Maka pasti kita ingin memilih menaiki kendaraan yang tidak makan banyak waktu, yaitu menggunakan motor dengan waktu 14 menit.
Terakhir, kesimpulan hasil diskusinya adalah dari masalah-masalah yang tadi kita sudah bahas, dapat disimpulkan bahwa computational thinking adalah metode memecahkan masalah yang terurut secara sistematis. Dan dari masalah-masalah tersebut bisa dipastikan bahwa masalahnya sering dijumpai oleh kita di kehidupan sehari-hari. Berikut metode-metode computational thinking yang secara tidak sadar kita sering lakukan. 1. Dekomposisi, memecah masalah menjadi beberapa bagian. 2. Abstraksi, fokus kepada hal-hal yang penting. 3. Pengenalan pola, mengenal persamaan atau perbedaan pada pola. 4. Algoritma, menyusun langkah-langkah secara sistematis. Itu saja dari kami. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung tunjuk tangan saja. Oke, ini ada tanya jawab ya. Jadi kesempatan buat kalian untuk mendapatkan poin nih. Jadi kelompok 3 sudah menyampaikan, memaparkan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok berapa yang mau menjawab nih? Kelompok 1, 2, 5, 6, 4. Yuk silakan. Siapa? Kelompok 1 mungkin ada yang mau jawab? Ada yang mau bertanya? Ya. Saya mau nanya, tadi di bagian dekomposisi ada cabang lomba, terus ada nama-nama orang itu maksudnya apa tuh? Ada Edo, ada Anto, dan lain-lain itu maksudnya apa gitu? Nah, ini kan dekomposisi itu memecah masalah menjadi beberapa bagian. Nah, pastinya dalam suatu lomba itu akan ada beberapa lomba-lomba, cabang lomba. Nah, kita semua pasti kalau mengikuti lomba tersebut tidak bisa mengikuti semua lomba karena pasti yang lain mau ikut juga kan. Nah, oleh karena itu ketua pelaksanaannya akan memecah lomba dan orang-orang yang mengikutinya. Misalnya Anto. Di sini Anto mengikuti balap karung. Nah, pada lomba makan kerupuk, Anto tidak bisa mengikuti lomba itu lagi dan memberi kesempatan untuk Paki, Sigma, dan Torik. Itu jawabannya? Oke. Ya. Sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok 3. Silakan Bapak minta salah satu dari kalian untuk mirroring ya. Aktivitas ice breaking-nya. Oke. Silakan langsung boleh start ya dari sekarang. Ya. Ya, di sini ada dekomposisi, algoritma, pengenalan pola dan abstraksi. Kalian harus menghindari musuh nih, walaupun sudah tahu jawaban, ya. Ya. Satu lagi, ya. Kita akan lihat posisi, ya. Dari kalian yang sudah berhasil menyelesaikan, kita akan lihat rankingnya. Yes, akhirnya ya. Game komplit ini untuk Meka nih. Nggak tahu yang lain ya. Yang lain mungkin sudah proses. So, leaderboard tulis nama Meka ya. Nama asli ya, jangan nama panggilan. Nanti ini akan Bapak screenshot dan Bapak akan kasih poin penilaian bintang. Wih. Meka ada di peringkat ketiga. Ya. Ya. Baik, sekalian supaya lebih semangat lagi, kita tepuk tangan dulu ya untuk menyemangati diri kita. Ya. Silakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD ini. Sebelumnya perkenalan dulu anggota kami, ada saya Rasya sebagai ketua, lalu ada Aga, ada Ode, ada Azril, ada Abi. Oke, berarti sudah ya. Berarti tinggal sesi tanya jawab nih. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian kelompok 1. Ya, yang pengen dapat poin tambahan.
Apakah algoritma itu bisa dibuat secara bebas atau harus berurutan? Izin menjawab, Pak. Algoritma itu nggak bisa dibuat secara bebas. Dalam membuat algoritma kita tuh harus sesuai sama urutannya. Eh, Itu tadi jawabannya. Cukup? tapi dalam beberapa kasus gitu bisa aja urutannya beda-beda gitu, Pak. Oh, boleh. Misalnya apa itu? Misal masukin bumbu. Oh, masukin bumbu. Jadi algoritma masak gitu ya. Kalau bumbunya tidak berurutan gimana? Mungkin rasanya kan berbeda mungkin. Sama aja sih, Pak. Kan Sama. diaduk juga. Oh, gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi? Oke, silakan, Nak. Menurut kalian ada contoh-contoh abstraksi lain gitu nggak yang bisa dilakuin sehari-hari? Contoh abstraksi lain yang dilakuin sehari-hari. Contoh abstraksi lain. Maksudnya contoh abstraksi selain tadi itu memilih itu ya jalan atau waktu yang tercepat. Nah, selain tadi ya, misalnya kamu ada tugas misalnya, ada 10 tugas. Nah, coba. Contohnya kalau kita ada 10 tugas yang numpuk, nah kita bisa abstraksi tuh. Contoh ada satu tugas yang deadline-nya mungkin hari ini, ada tugas lain yang deadline-nya besok dan minggu depan gitu. Nah kita bisa abstraksi atau fokus kepada tugas yang deadline-nya itu lebih sebentar gitu Pak. Mungkin ke tugas yang hari ini, contoh informatika tugasnya deadline-nya hari ini. Jadi kita abstraksi ke tugas informatika dulu gitu. Iya, begitu jawabannya. Tepat? Diterima ya? Oke, cakep sekali. Baik, masih ada waktu nggak? Bapak cek lagi. Masih ada 1 menit sebenarnya. Ada pertanyaan? Mungkin terakhir? Kalau ada yang bertanya? Ada. Silakan. Buat yang pengenalan pola, boleh nggak sebutin satu contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari? Pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ada nggak sih sesuatu yang kalian temui atau jumpai? Ya, misal kalian naik kendaraan gitu kan. Kemudian berhenti di perempatan. Kira-kira ada nggak di situ yang kalian lihat? Oh, itu ada polanya ya. Contoh pengenalan pola, misalnya lampu merah. Lampu merah itu Polanya di mana polanya? polanya di lampu merah itu ada 3 warna. Oke, jelaskan coba. Misalnya dari warna merah yang berarti kendaraan itu harus berhenti. Gitu. Terus ada lampu kuning, mungkin artinya hati-hati atau mungkin bersiap mau buat jalan gitu. Oke. Atau berhenti. Terus juga ada lampu hijau yang artinya ya jalan gitu. Oke, demikian. Cukup? Oke, terima kasih. Silakan ditutup dulu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah, ya ada pasti. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus pada kelompok 1 yang sudah maju. Keren ya, keren. Luar biasa, luar biasa. Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, Bapak kasih kesempatan 2 menit untuk kembali ke posisi duduknya masing-masing. Ya, rapikan lagi ya. Karena untuk sesi diskusi Bapak ambil 2 kelompok dulu ya. Mungkin kelompok yang lain nanti akan di pertemuan berikutnya. Sudah rapi semua ya. Nah, baik anak sekalian, dari apa yang sudah Bapak sampaikan di awal, garis besar, kemudian teman-teman kalian paparkan dan diskusi dan tanya jawab tadi ya. Bapak ingin salah satu dari kalian melakukan sebuah refleksi tentang hari ini nih. Ini perwakilan dulu ya. Coba ada yang mau coba? Si Kak. Jadi kita hari ini udah belajar tentang berpikir komputasi. Itu manfaatnya kita tuh bisa, kalau ada masalah kita jadi bisa pakai metode dekomposisi, pengenalan pola, terus algoritma sama abstraksi. Jadi kita melatih otak biar bisa berpikir logis gitu. Oke, terima kasih Kalista atas jawabannya. Nah, ini tadi perwakilan. Nah, sekarang pasti setiap orang mempunyai pemikiran yang akan berbeda, jawaban yang berbeda. Bapak berikan
wadahnya nih ya, untuk kalian menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan kalian scan barcode ini, kemudian tuliskan jawaban-jawaban kalian di pertanyaan yang sudah disiapkan. Nanti Bapak tampilkan ya. Oh, ada yang senang ya, ada yang lapar, ada yang baik, ada yang apa ini? Oke, bagaimana perasaanmu saat ini gitu ya. Kemudian apa yang kalian pelajari hari ini? Apa manfaat kalian mempelajari materi hari ini ya. Oke. Silakan kalian semua harus mengisi ya supaya Bapak mendapatkan apa umpan balik dari kalian. Baik, jadi anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan apa saja sih yang sudah kita pelajari dan buat apa sih kita belajar materi ini gitu ya. Jadi kesimpulan dari Bapak bahwa dengan belajar computational thinking ini ya, kalian dapat menggunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis ya dan logis layaknya komputer. Jadi kalau ada masalah itu kalian tadi benar kata Kalista, berpikirnya logis, kemudian tidak cemberut, putus asa, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kalian sudah belajar ini berarti kalian memiliki banyak alternatif penyelesaian masalah ya. Kemudian melalui dipecah lagi ya, melalui proses abstraksi, dekomposisi, pola, dan algoritma, kalian nih belajar atau melatih diri untuk menyederhanakan masalah yang kompleks ya. Kalau ada masalah ya dalam kegiatan-kegiatan tertentu, kalian bisa lakukan dekomposisi gitu ya. Kemudian membagi masalah menjadi bagian-bagian. Tadi dekomposisi ya, menyederhanakan itu abstraksi ya. Kemudian menemukan pola berulang dan mencari langkah-langkah solusi, algoritma. Jadi 4 metode ini bisa dilakukan secara mandiri, berdiri sendiri-sendiri, atau digabungkan gitu ya. Pertama di dekomposisi, kemudian dibikin abstraksi bisa. Ya, jadi dalam menyelesaikan masalah tidak hanya terpaku pada satu masalah gitu ya. Kayak tadi algoritma memasak gitu ya, misalnya masak mie. Sebagian orang mungkin ada yang bumbunya dimasukkan pada langkah tertentu ke dalam air panasnya. Sebagian orang lagi mungkin taruh di mangkok ya baru disiram air panasnya. Tentu mungkin menghasilkan rasa yang berbeda. Tetapi pada akhirnya adalah menjadi sebuah makanan mie gitu ya, mie rebus atau mie goreng. Dan keterampilan ini tidak hanya berguna dalam bidang ilmu komputer saja nak ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari yang seperti Bapak sampaikan tadi ya, ketika ada masalah kalian tidak cepat putus asa dan sebagainya ya, sehingga punya alternatif penyelesaian masalah seperti itu ya. Oke, Ananda sekalian, untuk pembelajaran hari ini ya, sebelum Bapak sudahi, Bapak ingin menampilkan ya, siapa sih kira-kira yang memiliki skor paling tinggi pada pembelajaran hari ini ya. Oke, peringkat 1 di sini Bapak catat sebagai Sekar, Atala, dan Ode. Kita kasih aplaus buat teman kalian. Ya. Bukan berarti yang lain yang skornya di bawah itu tidak baik. Bapak lihat sudah mantap, keren, mengikuti aktivitas belajar dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat ya. Sehingga Bapak yakin pembelajaran hari ini tidak sia-sia ya buat kalian dan mungkin memberikan kebermanfaatan buat kalian ke depannya. Oke. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai anak-anak sekalian, Bapak sebelum mengakhiri meminta salah satu dari kalian untuk membaca doa penutup ya. Ode lagi ya, Ode. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ananda sekalian sudah sekali lagi mengikuti kegiatan hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.